Amen. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Saudara dahsyat, amin. Sehat semuanya? Ya sehatlah, kalau nggak sehat nggak ada di sini ya. Puji Tuhan ya. Saudara senang sekali, kangen. Sudah 2 tahun lebih nggak ketemu Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, akhirnya hari Minggu yang lalu bisa mendarat di Airport Juanda. Itu tidak terkatakan, sulit untuk diucapkan dengan kata-kata. Perasaan di dalam hati saya campur aduk. Antara senang, antara seperti mimpi, terharu. Karena dulu pada waktu di Australia, di lockdown, itu setiap kali saya selalu bertanya begini, kapan ya dibuka? Kapan yang dibuka? Ada rumor bilang begini, oh 3 bulan lagi. Ternyata ditunggu 3 bulan lagi nggak ada. Oh 6 bulan lagi, oh mungkin akhir tahun, oh awal tahun, oh bulan Juni. Akhirnya sampai 2 tahun lebih. Dan border baru dibuka bulan Maret tanggal 5 yang lalu saudara. Dan senang sekali bisa balik. Dan saya cuma memantau keadaan Indonesia melalui internet Bapak Ibu. Tapi saya melihat di balik semuanya, ini yang saya mau bagikan pada malam hari ini buat Bapak Ibu. Posisi saya ada di Australia, posisi saudara ada di Indonesia. Baik di Australia maupun di Indonesia, saya belajar satu hal. Roma 8 ayat 28. Tuhan ikut campur dalam semuanya. Untuk apa? Untuk bikin sesuatu yang baik buat anak-anaknya. Saudara anaknya bukan? Roma 8:28 hanya berlaku buat anak-anak Tuhan. Tidak berlaku bukan yang bukan anak-anak Tuhan. Baik saya ada terdampar di Australia, maupun saudara yang masih ada di Indo. Orang bilang enak dong buruh terdampar di Australia. Saya mau katakan satu pelajaran yang saya tangkap. Mau di Australia kek, mau di Indo, mau saudara mengalami seperti apa, Tuhan ikut campur di dalam setiap yang terjadi di hidup kita. Saya berharap Roma 8 ayat 28 malam ini akan betul-betul membuka mata kita semua. Sejak saya semakin mengerti tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada. Kita dapat COVID, ya gak ada yang terjadi kebetulan. Bukan Tuhan yang kasih COVID. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, tidak ada yang kebetulan. Bukan cuma numpang lewat, dengarkan baik-baik. Pasti ada sesuatu yang baik nanti. Mungkin ada yang sudah lihat sesuatu yang baik, tapi mungkin ada yang belum. Pasti ada sesuatu yang baik terjadi nanti. Saya mau ajak kita membuka satu cerita di Perjanjian Lama. Di kitab 1 Samuel. Di kitab 1 Samuel, pasal yang ke-9 saudara. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-9 kita lihat terlebih dahulu. Sebetulnya keseluruhan ayat, tapi kita akan membaca sepenggal-sepenggal. Ini pertama kali diceritakan mengenai Saul diurapi menjadi raja Israel. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kish bin Abiel bin Seror bin Bechorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Lihat, ini orang kaya. Berada kaya kan? Ini profil dari Saul yang jadi raja. Perhatikan ayat selanjutnya. Orang ini ada anaknya laki-laki. Namanya Saul. Nah ini profilnya. Kalau di WhatsApp, di Facebook ini profilnya. Seorang muda yang elok rupanya. Ganteng saudara ya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Wow, paling ganteng. Paling ganteng Bapak Ibu, ganteng banget. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Oh, berarti dia orang paling tinggi. Kan gitu ya. Jadi saya bayangkan ganteng, atletis, tinggi. Cocok jadi foto model. Ini profilnya Saul. Terus kemudian perhatikan ayat selanjutnya. Kish, ayah Saul, kehilangan keledai-keledai betinanya.
Terus kemudian dituliskan, sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergi mencari keledai-keledai itu. Jadi Saul bawa satu teman bujang, pergi cari keledai. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, 3 tempat. Jadi Efraim, Salisa, Sahalim. Tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin tetapi tidak menemuinya. Jadi 4 kota. Nyari keledai itu sampai 4 kota. Yang menjadi pertanyaan saya, karena Alkitab tidak tuliskan, yang jelas plural, lebih dari 1. Tapi cuman dalam pemikiran saya, keledai-keledai betina hilang, nggak mungkin 1000. Maksud saya nangkep. Kalau 1000 pasti kan ada yang ketemu toh Bapak Ibu. Jadi dugaan saya bukan 1000. Berapa? 100 pun menurut saya, masa 1 ekor aja gak ketemu. Memangnya mereka kompak sembunyi di mana gitu loh. Jadi menurut kecurigaan saya, keledai yang hilang ini paling 10, 20, 50 rasanya sudah jadi kayak pasukan ya. 20 paling maksimal, itu pikiran saya. Nah, background dari cerita ini seperti itu. Lalu ayah Saul menyuruh Saul pergi untuk cari. Orang ganteng disuruh cari keledai. Orang ganteng cari keledai Bapak Ibu ya. Nah, Alkitab menuliskan dia tidak ketemu. Lalu kita baca ayat selanjutnya. Lihat ya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, daerah Benyamin itu Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini, yaitu bujangnya Saul, berkata begini, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang nabi. Seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh itu. Jadi maksudnya, mumpung kita ada di daerah ini, katanya ada nabi. Saudara pasti tahu nabi siapa ya? Samuel. Yuk kita ke sana tanya. Barangkali Tuhan kasih petunjuk keledainya kemana sembunyinya. Karena 4 tempat sudah mereka datengin gak ketemu. Lalu kita lanjut selanjutnya. Jawab Saul kepada bujangnya, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Masa gak bawa persembahan? Sebab roti di kantong kita telah habis. Dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Loh kok pas jawab bujang itu, masih ada padaku 1/4 sikal perak, itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Bapak Ibu, ada sebuah penafsiran yang menuliskan begini. Ketika suku Benyamin bikin kesalahan, karena pernah ada kejadian, ada orang Lewi lewat di daerah suku Benyamin, lalu orang-orang maksiat, preman-preman yang ada di daerah suku Benyamin, kemudian merampok Imam Lewi ini yang sedang melakukan perjalanan dengan istrinya, lalu diperkosa rame-rame istrinya, sampai akhirnya mati. Lalu Alkitab menceritakan, pertama kali kisah mutilasi terjadi. Orang Lewi ini memenggal-menggal badan istrinya menjadi 11. Kenapa? Mau dikasih kepada 11 suku, saudara-saudara mereka. Lalu dia lapor, ini loh yang dilakukan saudara kita Benyamin. Lalu singkat cerita, semua 11 suku kompak datang ke suku Benyamin dan mereka bilang begini, kasih kita orang-orang maksiat itu supaya kita bikin pengadilan buat mereka. Tapi suku Benyamin gak mau. Terjadilah perang saudara.
Dan semua orang-orang laki-laki di suku Benyamin dihabiskan. Itu ceritanya. Sebuah penafsiran mengatakan bahwa ketika kejadian itu terjadi, banyak orang laki-laki dihabiskan. Sehingga munculnya pria-pria sangat langka di tengah-tengah suku Benyamin. Dan sebuah penafsiran mengatakan bahwa Saul itu adalah anak laki-laki satu-satunya yang tinggal di tengah keluarga bapaknya. Saya cuma mikir begini, Bapak Ibu dengar. Ada keledai betina hilang. Saya bilang gak mungkin 1.000, karena kalau 1.000 pasti ketemu lah, minimal berapa ekor kan ketemu. Satu pun gak ketemu, berarti gak mungkin 1.000, dugaan saya 10, 20. Tapi dengarkan, Alkitab bilang orang ini kaya. Kalau kehilangan keledai 20 sekalipun, kaya. Masa kehilangan keledai 20 ekor suruh anaknya yang tunggal untuk cari? Mbok ya pegawai kan banyak kaya. Saya jadi mikir jangan-jangan keledainya lebih berharga daripada Saul. Anak tunggal disuruh cari keledai. Terus kemudian berhari-hari cari loh, ndak ketemu. Sampai melewati 4 daerah. Anda pikir ini yang terjadi? Saya sempat mikir begini. Bapaknya Saul kaya tapi kok pelit ya. Bapaknya Saul kehilangan keledai kok sampai ngebela-ngebelain anaknya yang disuruh. Itu pemikiran saya loh. Saya kalau baca Alkitab saya suka imajinasi Bapak Ibu. Nah selanjutnya Alkitab menceritakan begini. Sehari sebelum Saul tiba di daerah itu, di daerah Benyamin dan mau mengunjungi Samuel. Sehari sebelumnya Tuhan bicara sama Samuel. Besok akan datang orang yang harus kau urapi. Aku pilih dia jadi raja. Jadi siapkan semuanya. Undang para tua-tua, orang penting-penting di Israel. Itu Tuhan bicara sama Nabi Samuel. Jadi disiapkan. Ketika besoknya tiba, gara-gara keledai hilang, Saul terus kemudian capek mampir ke rumah Samuel. Lalu diurapi jadi raja, ada penatua-penatua kumpul. Dia langsung diperkenalkan di depan orang-orang penting Israel. Yang saya mau sampaikan begini. Keledai-keledai betina yang hilang. Percayakah saudara, itu alat yang dipakai Tuhan. Untuk bawa berkat buat Saul. Setuju? Kalau tidak pernah ada keledai hilang, Saul tidak akan pernah berangkat. Kalau tidak pernah ada bapak yang rada perhitungan, rada pelit, Saul tidak akan disuruh. Bapaknya akan suruh pegawai cukup. Tapi rupanya bapaknya sangat sayang sama keledai-keledai ini. Sehingga bapaknya suruh anaknya sendiri yang turun tangan. Kalau saya jadi Saul, ganteng, tinggi, atletis, suruh cari keledai. Mestinya suruh cari singa bukan keledai. Masa suruh cari keledai itu sama saja dengan suruh cari kucing, saudara. Ganteng-ganteng suruh cari keledai. Saya bisa kecewa sama bapak saya. Saya bisa bilang begini, ya ampun Pak. Aku ini lebih murah lah dari keledai. Cuman berapa ekor? Bapak kenapa enggak suruh bujang-bujang aja udah cukup? Kenapa aku harus turun tangan? Kalau saya jadi Saul, saya bisa berontak, saya bisa kecewa, saya bisa protes dulu sebelum disuruh. Bisa nangkep saudara. Tapi karena Saul disuruh dan Saul nurut, akhirnya Saul pergi. Coba dengarkan baik-baik, ini kejadiannya lebih seru. Seandainya ketika Saul mencari keledai, sampai di tanah yang pertama, keledainya ketemu. Kira-kira Saul ke Samuel enggak? Enggak. Gara-gara keledai di tanah pertama enggak ketemu, mereka ke tanah yang kedua. Di tanah kedua enggak ketemu, mereka ke tanah yang ketiga. Sampai ke tanah yang keempat, sampai bekalnya habis. Tapi gara-gara itu, mereka ketemu dengan yang namanya Samuel. Dan Saul diurapi jadi raja. Anda bisa lihat ini. Rangkaian story-nya, rangkaian ceritanya.
Sampai setelah diurapi jadi raja, keledainya ketemu gak? Gak ketemu. Gak ketemu. Tapi Saul jadi raja. Anda dengar baik-baik. Tahun 2020 sampai 2022 awal ini, COVID merupakan pengalaman yang gak enak. Setuju Bapak Ibu? Ada banyak kehilangan terjadi. Kehilangan materi. Belum terhitung kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kehilangan teman, kehilangan rekan pelayanan, kehilangan saudara. Ada banyak kehilangan yang terjadi. Berapa banyak orang WA saya dan ngomong mereka punya bisnis hancur, terjun bebas. Mereka punya tabungan sampai habis untuk bertahan selama 2 tahun ini. Bapak Ibu dengarkan. Kalau tidak pernah ada kehilangan keledai, Saul tidak akan pernah diurapi menjadi raja. Saya terlalu yakin kehilangan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara akan membawa saudara pada pertemuan mujizat yang dahsyat. Amin. Mungkin kita tidak mengerti, kita seperti Saul berkata, kenapa demi keledai aku yang disuruh? Tuhan izinkan keledai itu hilang. Dan luar biasanya Saul mencari 4 daerah. Anda pikir 4 daerah cuma 1 jam? 4 daerah sampai Alkitab mengatakan bekal mereka habis. 4 daerah. Kambing. Keledainya tidak ketemu saudara. Kambing sama keledai mirip kan? Oh iya ya enggak. Kok gue jadi demensia gini? Keledai itu tidak ketemu sampai ke daerah 4 daerah enggak ketemu. Dengarkan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu perjuangkan. Mungkin selama 2 tahun ini Anda berusaha dengan sebuah bisnis. Anda sedang berusaha dengan sebuah kerjaan. Dan Anda sudah berusaha berkali-kali sampai seluruh kekuatan habis. Bekal saudara habis. Anda sudah mengerjakan keempat kalinya. Sampai keempat daerah. Buka kemana-mana tidak ada jalan. Dengarkan. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Anda tidak langsung ketemu. Seandainya di kota yang kedua Saul menemukan, Saul tidak akan diurapi jadi raja. Sampai akhir Saul tidak menemukan. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai keledai yang hilang supaya menggiring Saul sampai ke tanah Benyamin. Kadang-kadang Tuhan belum buka pintu buat Bapak Ibu sampai hari ini. Kadang-kadang Tuhan belum buka proyek-proyek atau kesempatan di dalam pekerjaan dan karir sampai hari ini. Dengerin baik-baik. Karena Tuhan mau saudara sampai ke tanah Benyamin. Karena di situ ada berkat besar sedang menanti. Yaitu pengurapan raja. Bicara tentang berkat yang spektakuler. Saul diurapi jadi raja. Hasilnya jauh lebih mahal daripada keledai. Setuju Bapak Ibu? Bapaknya tidak nemukan keledai. Tapi bapaknya mendapatkan anaknya jadi raja. Saya yakin bapaknya akan bilang gini, puji Tuhan. Gak apa-apa keledainya tidak ketemu nak. Mikir apa? Anaknya papa jadi raja. Percayalah, kehilangan-kehilangan yang terjadi sepanjang 2 tahun ini. Tidak ada yang terjadi tanpa tujuan. Walaupun bukan Tuhan yang membuat itu. Tapi pasti ada maksud baik. Kalau Saul ketemu dengan keledai, dia tidak akan menerima berkat. Saya bersyukur Saul tidak nemu keledai. Mari katakan dengan percaya. Saya bersyukur belum terbuka jalan. Berat. Berat. Bu Ruth ini guyonan. Belum terbuka jalan kok bersyukur. Ayo sama-sama katakan, saya bersyukur belum terbuka jalan. Saya bersyukur kesempatannya belum ketemu. Yang belum dapat jodoh, saya bersyukur belum ketemu jodohnya. Udah ada suaranya langsung enggak mau Bu, saya kayak gitu enggak mau demand. Loh, saya bersyukur, ya keledai saya ganti dengan jodoh lah sama aja toh. Saya bersyukur jodohnya belum ketemu. Ayo yang jomblo-jomblo katakan. 1, 2, 3. Ih gila bener-bener gak mau ngomong loh.
Saya bersyukur peluangnya belum ketemu. Mari katakan dengan iman. Bapak Ibu yang lagi cari bisnis atau cari usaha, mau usaha apa, jangan tanya sama burut. Karena burut juga nggak tahu. Tapi kalau belum ketemu, mari sama-sama katakan, saya bersyukur kesempatan bisnis yang baru belum ketemu. Amin. Kenapa burut belum ketemu? Karena Anda harus sampai ke tanah Benyamin. Tanah Benyaminnya di mana, Bu? Mana tahu. Saya juga nggak tahu. Tapi intinya, Tuhan akan izinkan itu tidak ketemu sampai Anda sampai di tanah Benyamin. Karena pengurapan raja ada di tanah Benyamin. Amin. Dengarkan baik-baik. Seandainya Saul berontak, dia tidak akan pernah diurapi jadi raja. Maksudnya dia tidak mau disuruh bapaknya cari keledai. Lah masa Tuhan tidak kasih kesempatan kedua? Bisa. Tapi terjadi penundaan. Betul nggak? Hari itu diurapi, tapi karena Saul tidak nurut, bisa aja tertunda. Tertunda bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 1 bulan. Intinya, yang membuat Saul akhirnya menerima berkat pengurapan menjadi raja, cuman karena satu sikap. Jalani dengan syukur. Amin. Kalau ada orang yang menjengkelkan, yang membebani saudara dengan tanggung jawab yang ngerepoti, jalani dengan syukur. Terima kasih kepada bapaknya Saul yang pelit. Karena kalau tidak ada kehadirannya Saul tidak jadi raja. Terima kasih buat customer-customer yang nawarnya sampai jihad. Karena kalau tidak ada mereka, Anda tidak akan ketemu pengurapan raja. Anda tidak akan ketemu berkat raja-raja. Tidak ada apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya tanpa maksud Tuhan yang baik. Orang yang menyakiti, orang yang sikapnya tidak bagus, orang yang memperlakukan saudara dengan tidak baik, kehilangan, materi yang tidak ketemu-ketemu, jalan yang belum Anda temuin, percayalah ujungnya akan membawa berkat. Amin. Kuncinya cuma satu, jalani dengan syukur. Saya kan bilang, mana tahu Bu tanah Benyaminnya yang mana? Enggak tahu, makanya jalani. Salah satu cara mengerti kehendak Tuhan, ada seorang hamba Tuhan berkata begini, gelendeng guae. Jalanin Pak. Kalau pintu yang Anda inginkan belum dibuka, jangan teriak gini. Tuhan, kenapa? Lalu Anda ambil granat dan bom itu pintu. Tuhan mungkin izinkan pintu itu terbuat dari besi yang tidak bisa Anda buka. Sebab itu bukan bagus. Karena Tuhan mau kasih pintu yang lebih bagus. Jangan maksa. Jalani dengan syukur. Jalani dengan ikhlas. Dibuka, haleluya. Tidak dibuka, katakan, aku belum sampai ke tanah Benyamin. Ada sesuatu yang bagus yang Tuhan sediakan di tanah Benyamin. Sesuatu yang spektakuler. Bisa bersyukur. 2,5 tahun saya terdampar di Australia. Saya belajar untuk bersyukur. Katanya 3 bulan lagi border dibuka. 3 bulan lagi nggak ada. 6 bulan lagi nggak ada. Akhir tahun nggak ada. Dijalanin kadang-kadang ya nangis. Tuhan kapan ini selesai kok nggak selesai-selesai. PHP melulu. Nggak ngerti saya. Jalanin. Kenapa saya harus jalanin? Karena saya Tuhan sediakan berkat besar di tanah Benyamin. Saya terdampar bulan Maret 2020. Tanggal 20. 2020. Lockdown di Perth. Dan Indonesia juga lockdown. Betul? Indonesia lockdown. Bapak Ibu, saya tidak pernah menyangka saya ditaruh Tuhan di state yang paling ketat. Paling ketat. Namanya Western Australia. Dengan ibu kotanya Perth. Ketika Sydney dan Melbourne dibuka perbatasan. Semua teman WA saya, kenapa Cici tak pulang-pulang? Loh di sini belum buka kok. Loh itu teman-teman dari Australia buka. Itu Sydney sama Melbourne. Perth enggak. Perth paling ketat. Tidak mau buka-buka. Saudara, saya percaya Tuhan bukan tanpa maksud. Baru buka Perthnya 5 Maret
2022. Tapi saya kasih tahu, justru saya terkunci. Saya ditahan Tuhan. Pintunya belum buka. Karena saya harus sampai Benyamin. Apa Benyaminnya? Saya sharing tadi di kebaktian sebelumnya. Hidup di Australia sebagai orang internasional sangat gak mudah. Saudara, kekunci di Indonesia lebih ringan. Kenapa? Karena rupiah. Saya terkunci di Australia pakai ukuran dolar. 2 tahun saya dan suami memegang visa yang tidak mengizinkan kami bekerja. Income tidak ada. Pengeluaran selalu jalan dalam dolar. Hari pertama Senin kemarin waktu saya makan pagi di Citraland. Saya tadi pagi cerita juga. Makan orang 4 habis 80.000. Senilai $8. Saya foto dan pamerkan ke teman saya bilang, gila, kita makan di Empok. Di sana ada warung Indonesia, kita manggilnya Empok. 1 porsi, $13. 4 orang, $52, setara 520.000. Makan di Citraland, pagi $8. Di Australia $8 Anda dapat bubble tea. Kalau Anda bisa kenyang dengan bubble tea, puji Tuhan. Tapi saya tidak cukup kenyang dengan bubble tea. Satu gelas loh, jangan dipikir 4 gelas atau 1 bak gitu ya. 1 gelas. Buat kami gak mudah Bapak Ibu, orang gak tahu itu tangisan kami. 2 tahun gak ada income. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti saya di YouTube atau Zoom yang direcord, pernah gak Bapak Ibu temukan saya cerita begini, saudara, dukung saya dalam doa. Saya sedang bergumul karena kebutuhan banyak, income gak ada. Saya gak pernah cerita, gak ada. Tapi saya mau bilang, kadang teriak Tuhan dolarnya jalan terus. Gak ada income. Saya tadi cerita di kebaktian sebelumnya, suami saya di Perth menjadi seorang pemancing yang sangat expert. Waktu saya pikir-pikir ternyata dia hebat mancing. Sampai memunculkan satu kelompok yang namanya Perth Fishing Community. Itu muridnya dia semua. Yang diajari mancing yang adalah orang-orang gereja. Saya bilang kok kamu di sini memang diurapi jadi penjala ikan. Panggilan kita berbeda. Dia penjala ikan, saya penjala jiwa. Oh gaya. Tapi dipikir-pikir Bapak Ibu tahu kenapa suami saya jadi expert mancing. Tadinya saya pikir memang dia pinter. Tapi belakangan saya mulai mikir, kami tidak punya income. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan menolong ketika suami saya mancing. Ikan-ikan itu digerakkan Tuhan untuk menggigit umpannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak wajar. Kenapa saya bilang tidak wajar? Sekali mancing, suami saya dapat 100 ekor. Every time. 100 lebih. Mancing. Gak wajar. Kanan kiri 5, 10, dia 100. Gila itu. Saya pikir wah suami saya memang benar-benar diurapi menjadi penjala ikan. Tapi belakangan saya mulai berpikir. Itu cara yang Tuhan pakai. Tuhan buat suami saya mancing. Panen banyak. Sehingga saya tidak perlu belanja. 100 ikan. Tiap hari. Sampai suatu saat bilang, jangan bawa lagi pulang ikan-ikannya.
Enak Bapak Ibu. Anda enggak ngerasa no. Coba Anda rasa no. Enak. Ikan apa sih burut? Herring. Tuna. Makarel. Dulurnya mujair. Namanya di Australia kita menyebutnya bream. Enak. Seenak-enaknya. Nek. Ikan diolah dengan berbagai macam. Saya bilang, Tuhan saya bosen lu ikan. Mohon maaf saya bukan seperti orang Israel yang menggerutu karena dikirimi daging melulu. Mohon maaf saya bukan bermaksud wow. Saya bukan bermaksud kurang ajar sama Tuhan. Tapi izinkan hambamu curhat. Aku bosan Tuhan sama ikan. Aku nak sekali. Saudara sampai suami saya bilang ayo ini lo ada ikan. Cukup ya kok aku bosan. Saya baru tahu barusan blood test ternyata asam urat saya naik. Saya bilang begini sama dokter. Bagaimana saya bisa asam urat? Kamu makan jeroan. Mana ada jeroan di sini, susah sekali dapat jeroan. Saya suka jeroan tapi saya susah. Selama 2 tahun, 1 kali doang makan jeroan. Masa gara-gara 1 kali makan jeroan langsung asam urat naik? Itu pun dikit. Ternyata saya baca, salah satu yang menyebabkan asam urat naik adalah ikan herring, ikan tuna, ikan makarer. Haleluya. Ya. Kami mengalami struggle untuk keuangan karena tidak ada income. Ada teriakan Tuhan di situ, tapi dengarkan. Anda lihat sekarang saya gimana? Sejak saya datang di Surabaya, beberapa orang yang ketemu saya selalu omongannya sama, burut kok tambah seger. Saya curiga arti kata seger. Punya 2 arti, seger beneran atau seger tanda kutip. Alias lemu. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Kami mengalami struggle income. Tapi tidak sampai jualan beras. Tidak sampai jualan nasi. Apalagi sampai jualan pakaian. Atau jualan celana dalam lebih mengerikan. Nggak sampai kami lakukan jual apa yang bisa kami jual. Tuhan selalu punya cara untuk kasih kami makan. Ada orang yang dikirim Tuhan. Tuhan tahu ya anaknya udah bosan ikan. Orang ini tidak terlalu baik kenal dengan kami. Tiba-tiba dia datang membisikin saya. Burut, saya disuruh Tuhan untuk mengambil tanggung jawab. Mencukupkan kebutuhan Ibu Ruth dan sekeluarga soal kebutuhan sehari-hari sembako dan lain-lain. Wah, saya langsung beli ayam. Saya langsung beli macam-macam. Pokoknya bukan ikan. Untuk sekian lama saya tidak mau makan ikan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ada maksud Tuhan baik. Di tengah struggle yang tidak gampang. Saya baru mengerti Tuhan kenapa tahan saya. Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Seperti saya saksikan di kebaktian yang lain Bapak Ibu. Hidup sebagai international status itu berat. Karena semua mahal. Mau berobat mahal. Periksa kesehatan mahal. Nah 2 tahun kan pasti ada kejadian aja. Pasti ada ya. Anak saya gara-gara makan pisang goreng. Dia bikin sendiri pisang goreng kipas. Lalu dia makan kriuknya. Pada waktu dia gigit. Membuat tambalan giginya copot. Saya bilang itu pisang goreng termahal. Yang kami makan. Gara-gara 1 gigitan kena di kriuknya. Saya bayar $400 untuk tambal. Suami saya bilang, Janes ini pisang termahal di dunia. $400, 4 juta Pak. 4 juta. Di sini saya biarin dia mau makan pisang goreng sebanyak-banyaknya. Kalau brodol masih tidak sampai 4 juta. Iya serius. Gak gampang status internasional. Sementara saya melihat yang punya PR, kalau di Amerika menyebutnya green card, enak banget. Kalau anaknya SD gak bayar sekolahnya. Kalau anaknya kuliah SD sampai SMA itu gak bayar sekolahnya. Kalau kuliah baru bayar, tapi harganya ya ampun.
berapa persen itu dibandingkan dengan orang internasional. Uang sekolah anak saya 370 juta setahun. Susah sekali Bapak Ibu. Saya ngerti, saya bilang begini, Tuhan gimana ya caranya supaya saya bisa dapat permanen residen? Saya tanya sama kantor agen imigrasi, 10 agen. Semuanya jawab sama setelah mempelajari background saya dan suami. Dan mereka bilang begini, tidak ada jalan buat ibu kecuali melalui anak. Jadi tunggu aja anaknya selesai kuliah, lalu kerja, lalu apply. Dan kemudian setelah anaknya dapat PR, baru dia bisa narik orang tua. Yang mana saya hitung total membutuhkan waktu 30 tahun. 30 tahun, tambahkan umur saya. Apakah mungkin masih ada, apakah terjadi rapture, saya juga gak tahu, baru dapat PR. Itu yang terjadi, tidak ada jalan. Saya memang cari, tanya agent, tidak ada jalan. Kenapa? Karena semua jalur untuk permanen residen di Australia diperuntukkan untuk orang-orang usia 45 tahun ke bawah. Jadi yang masih muda-muda 45 tahun ke bawah, Anda punya jalan untuk PR. Tapi yang 45 tahun ke atas tidak ada sama sekali, kecuali satu, melalui jalur bisnis. Tapi syaratnya, Anda harus punya pengalaman bisnis di Indonesia. Dan omset bisnis saudara 1 tahun 30 miliar. Lalu Anda harus membangun bisnis di Australia dan menanamkan uang, menginvestasikan senilai 10 miliar. Menurut Anda, apakah kriteria itu cocok dengan saya? Saya jadi hamba Tuhan 20 tahun. Tapi omset gak pernah 30 M. Jadi jelas itu gak masuk kategori. Gak ada jalan. Makanya ada seorang teman dari Surabaya yang juga sama-sama terdampar di sana. Istrinya panik terus, stres terus. Pak gimana nih Pak, kita gak cari cara tak untuk PR. Kita tertekan loh, internasional terus begini berat loh Pak. Cari PR dong Pak, cari jalan untuk PR. Stres nih, sampai hari ini gantung kayak gini. Suaminya bilang begini, ngapain mama stres? Kalau mama stres, lihat Bu Ruth. Saya pikir saya menguatkan iman. Maksud Papa gimana? Saya ini mah kuat iman gara-gara lihat Bu Ruth. Loh kok bisa? Coba lihatan Bu Ruth. Noding gini loh di depan saya. Coba lihatan Bu Ruth. Umur sudah lebih dari 45. Kita masih 45 di bawah. Berarti ada jalan. Bu Ruth gak ada. Dipertegas. Lihat lagi Bu Ruth. Bu Ruth gak punya bisnis. Kita punya bisnis mah. Kita masih bisa punya jalan. Jadi kalau mama stres, lihat Bu Ruth. Saudara percaya, kadang-kadang kita merasa menderita. Tapi ketika lihat orang lain lebih menderita, kita bisa jadi kuat. Ya, Anda mantu lagi. Benar. Nah, dia kuat gara-gara saya lebih menderita dari dia. Saya bilang sama dia gini, terus no. Terus no. Udah mental breakdown terus no, dihancur-hancurin. Dia bilang begini, loh Bu, terus terang. Bu Ruth ini udah ada jalan. Terus no. Bu Ruth ini udah umur 45 ke atas. Iya aku tahu gak perlu diingatkan. Aku bukan pelupa, aku bukan pikun. Iya. Dan Bu Ruth gak punya bisnis. Tahu. Makanya aku tuh mau ngingatkan istriku Bu Ruth. Supaya dia gak stres karena lihat Bu Ruth lebih susah dari kita. Itu jawaban dia. Saya kasih tahu buat Bapak Ibu. Akhir tahun 2021. Bulan September akhir. Tuhan bicara Yesaya 22 ayat 22. Janji Tuhan untuk tahun ini. Bukan buat saya saja, buat semua jemaat. Ini rema Tuhan untuk tahun ini. Aku akan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Dan bila aku menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Itu rema Tuhan tahun ini. Dengerin, tahun ini Tuhan akan bikin surprise. Pintu yang Anda pikir sudah tidak ada jalan, Tuhan akan buka. Tuhan akan genapi banyak janji Tuhan ke saudara. Tuhan bilang, nak, tahun depan kamu akan menduduki negeri Kanaan. Saya tahu yang dimaksud Tuhan adalah menduduki di mana saya tinggal, yaitu Australia. Oh berarti aku akan dapat PR ya Tuhan? Tuhan tidak jawab. Bulan September akhir. Oktober awal, Tuhan waktu saya menyembah, tiba-tiba Tuhan bicara. Makanya banyak orang menyembah Bapak Ibu. Karena waktu menyembah itu muncul wangsit. Lu gak percaya. Satu kali
Nabi Elisa memanggil penyembah karena dia tidak tahu harus bikin apa. Ketika penyembah menyembah, dia dapat wangsit dari Tuhan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Menyembahlah, mendekatlah sama Tuhan. Waktu saya menyembah, Tuhan bicara, nak buka website imigrasi. Waktu saya buka, saya kaget. Singkat cerita, muncul sebuah jalan baru yang tidak pakai sementara. Biasanya orang itu temporary dulu. Tapi muncul jalan baru langsung permanen residen. Dan luar biasanya jalan baru ini khusus hanya untuk pendeta. Hanya untuk pendeta. Dan yang luar biasa lagi, boleh sampai umur 65, Bu. Saya belum 65, belum. Tapi maksudnya udah untuk lebih dari 45. Hanya untuk pendeta. Australia bukan negara Kristen. Jadi aneh. Aneh kan? Muncul jalur khusus pendeta. Tuhan bilang jalan, nak. Januari saya siapkan semua dokumen. Januari saya mendaftarkan pengajuan permohonan permanen residen. Tanggal 20 saya masukkan ke Departemen Imigrasi. Pengajuan permanen residen 20 Januari. 22 Februari saya dapat email jawaban. Pengajuan permohonan permanen residen Anda di-granted untuk seluruh keluarga 4 orang. 1 bulan. Orang-orang kebanyakan dapat PR-nya 5 tahun tuh paling cepat. Sampai 11 tahun, 13 tahun, 27 tahun ada yang belum dapat. Saya 1 bulan. Dan Anda tahu waktu dapat PR Tuhan bilang, lihat tanggalnya, nak. Saya dapat PR tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Kalau ditulis di atas kertas 22 0 22 0 22. Tuhan bilang aku menepati janjiku. Yesaya 22 ayat 22. Aku membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Aduh, sampai angka cantik aja diatur sama Tuhan. Tuhan suka angka cantik. Makanya saya agak sensi dengan angka 22. Rumah saya nomor 22. Nomor 22. Jangan ditembak di togel loh ya. Nggak akan ada kesaktian apa-apa. Ini rema, bukan togel. Amin saudara. Yesaya 22. Ayat 22 akan Tuhan kerjakan. Jalani dengan syukur seperti Saul. Bu, keledainya belum ketemu, gak apa-apa. Karena Anda tidak mengerti, siapa tahu Anda sampai di daerah Benyamin. Kalau border perbatasan sudah dibuka dari kemarin-kemarin, saya tidak akan ketemu jalan PR. Anda bisa nangkep? Saya tidak akan ketemu jalan PR. Tapi ketika Tuhan ngunci, Tuhan tuh ajaib. Saya dikunci sampai Februari PR saya keluar. 22 Februari PR keluar, 5 Maret border dibuka. No, Tuhan bilang, oke, buka gerbangnya. Kamu sudah sampai tanah Benyamin. Jalani dengan syukur. Jangan berontak, jangan sakit hati. Jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan biarkan penderitaan yang Anda lewati membuat Anda pahit hati. Jangan pahit hati karena penderitaan yang Anda lewati. Di tengah pahit, Anda tidak akan melihat mujizat. Kalau Saul kecewa, Saul tidak akan berjumpa dengan mujizat. Saya mengajak pemain musik, pemuji. Ada satu pujian Bapak Ibu yang baru kemarin saya dengar. Dan ketika saya mendengar pujian ini, saya mau Anda tangkap. Ini yang akan terjadi. Dan ini yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Akan banyak mujizat yang tidak terduga. Siapa yang belum ketemu dengan keledainya? Berarti Bapak Ibu ngerti khotbahnya. Amin. Jangan perontak karena belum ketemu keledainya ya. Jangan bilang gini, Tuhan mana keledainya? Cepetan. Aku udah gak tahan. Mana keledainya? Bapak Ibu mungkin akan ketemu. Tapi keledai bongkeng punya orang. Izinkan belajar percaya. Kalau keledai belum ditemukan, karena Anda belum sampai ke tempat di mana akan diurapi jadi raja. Diberkati Tuhan luar biasa.
Amin. Biar pujian ini jadi deklarasi kita malam hari ini. Yuk sama-sama bisa langsung refrennya. Ini yang saya dengar tadi malam, saudara. Yang semustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin, amin. Tuhan bisa membelah laut tahun ini. Masih ada 6 bulan. Belum terlambat. Tuhan berkata tahun ini akan terjadi Kanaan diduduki. Janji Tuhan digenapi. Pintu-pintu akan dibuka secara ajaib. Amin. Saya berdoa kita membuka hati dengan percaya. Dan jadilah sesuai dengan iman kita. Mari katakan pujian ini dengan iman, saudara. Kau membuat mujizat. Semua yang sedang menunggu keledai-keledainya, mari katakan dengan percaya. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari katakan dengan iman percaya malam hari ini. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau membuat mujizat. Kau membuat mujizat sejati. Tahun 2020 Tuhan bicara, masuklah ke tepi sungai Kerit sebab akan terjadi kekeringan. Itu awal tahun 2020. Saya pikir Krismon, ternyata bukan, COVID. Masuk nak, bersembunyi di tepi sungai Kerit. 2020. 2021, Tuhan bicara, berjalan di padang gurun dengan pimpinan kuno. Belajar dengar-dengaran suaraku. Aku akan menuntun langkahmu. Kira-kira bulan Mei akhir, Tuhan bicara. Saya melihat sebuah penglihatan. Saya melihat malaikat maut jalan-jalan di Indonesia. Saya tidak tahu apa artinya. Saya tengking. Saya lawan dengan doa dan penyembahan. Tetapi ada sesuatu yang menyedihkan di hati saya di bulan Mei akhir. Seakan-akan sepertinya itu akan tetap terjadi. Ada hal-hal yang kita tidak bisa rubah. Tapi selama kita bisa berusaha, kita akan lakukan. Bulan Mei saya melihat ada roh maut jalan di Indonesia. Dan ketika saya mendengar Juni dan Juli tahun 2021, Indonesia mengalami masa-masa yang cukup mengerikan. Betul Bapak Ibu? Benar ya? Saya harus cross check karena saya tidak di Indonesia. Saya ngomong sama banyak teman-teman, tapi saya nggak ngomong di dalam Zoom. Dan saya mengajak teman-teman untuk berdoa untuk membatalkan roh maut. Tapi kami cuma bisa berdoa, apapun yang terjadi kami bukan Tuhan. Dan itu lewat. Saudara sama saya masih ada hari ini. Berarti Tuhan kasih kesempatan untuk hidup lebih baik. Setuju? Berarti kita belum siap untuk pulang. Tuhan kasih kesempatan untuk berbuah. 2021 itu terjadi. 2022 Tuhan bicara. Ini tahun di mana engkau akan masuk ke Kanaan. Ada banyak janji Tuhan akan digenapi. Tinggal sedikit langkah. Tuhan bicara. Tahun 2020 posisi kalian ada di Kades Barnea.
Saya tidak punya waktu untuk membedah. Kades Barnea itu adalah tempat di mana Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Ternyata di dalam sejarah, di dalam lokasi geografis, Kades Barnea ke tanah Kanaan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki, hanya membutuhkan waktu 11 hari. Tapi Anda tahu ceritanya, orang Israel gak mencapai tanah Kanaan dalam 11 hari. Mereka berputar-putar di padang gurun puluhan tahun. Lebih tepatnya 38 tahun, bukan 40. Karena yang 2 tahun mereka habiskan di padang gurun Sinai. Kades Barnea ada di padang gurun Zin dan padang gurun Paran. Dan mereka berputar di 2 padang gurun itu 38 tahun. Anda tahu kenapa? Anda tahu kenapa mereka tidak jadi masuk ke Kanaan? Padahal cuman tinggal 11 hari. Sederhana. Karena mereka banyak ngomel dan berontak. Tuhan katakan, tahun 2022, kamu ada di Kades Barnea. Dekat sekali dengan tanah perjanjian. Dekat sekali dengan breakthrough. Dekat sekali dengan lawatan Tuhan. Dekat sekali dengan apa yang Tuhan janjikan. Tapi jangan sampai gagal seperti orang Israel 38 tahun. Udah 38 tahun gak masuk lagi. Kegagalannya sederhana karena mereka berontak. Mereka ngomel dengan Tuhan. Mereka berteriak, tidak ada kuburan di Israel, di Mesir sehingga kau bawa kami ke sini. Mereka ngomel. Jalani seperti Saul di kejadian ini. Kalau keledai saudara hilang. Kalau saudara diperlakukan dengan tidak baik. Jalani dengan syukur. Jangan berontak. Jalani dengan ikhlas. Karena Anda tidak mengerti hari ini. Tetapi keledai yang hilang akan menuntun Anda kepada Kanaan yang ajaib. Kepada mujizat. Dan Tuhan katakan tahun ini Kanaan akan terjadi. Apa yang tidak bisa dibuka akan Tuhan buka. Tangkap dengan iman percaya. Mari sama-sama katakan. Yang membelah laut. Yang meneduhkan badai. Engkau Tuhan yang ajaib. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau perbuat mujizat sejati. Yuk kita angkat tangan sama-sama. Maukah saudara malam hari ini belajar punya hati yang besar? Saya tunjukkan satu contoh. Ada ratusan contoh di Alkitab. Bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup anak Tuhan. Termasuk yang gak enak. 2 tahun gak enak. Tapi membawa kita akan pada berkat yang besar. Saya dengar sharing dari Bapak Michael. Justru 2 tahun. Tuhan berkati GSIS luar biasa. Bapak Ibu tahu ceritanya saya dengan Michael. Anda boleh taruh tekan tangan, nanti kasihan. Anda kena asam urat. Boleh tanya sama Michael. Oke, boleh tanya sama Michael. Waktu Michael ditawarin gedung ini, Michael ngobrol sama saya. Iya. Ya. Michael ngobrol sama saya. Kalau nurut Cece tak ambil enggak? Aduh dalam hati, gede loh ini. Terus dia cerita bagaimana pengeluarannya berapa ratus juta, berapa M untuk gini. Aduh, serem. Maksud hati pengen berkata Michael jangan keburu-buru, tahan. Maksud hati. Tapi Tuhan bicara, ambil Michael. Ambil. Diambil. Nah Michael ini luar biasa nurut banget sama Tuhan. Diambil. Habis diambil, COVID. Habis diambil COVID. Ini yang Michael gak tahu. Karena saya di Australia. Dia cerita, ini harus jalan terus pengeluaran. Ini gak mau dikurang-kurangin kan. Tidak ada diskon-diskon yang gede kan. Tetap banyak jumlahnya harus jalan. Sementara gereja gak boleh onsite kan. Langsung saya dalam hati gini, mateng loh.
Salah ngomong aku. Aku langsung bilang gini, aku jungkrak no Michael ini. Mateng lu. Tapi aku gak ngomong sama dia, langsung gini. Jadi di Australia saya gini. Udah kadang ambil Michael. COVID, lockdown, sempurna. Tapi saya dengar ceritanya Michael. Justru selama 2 tahun lebih. Tuhan bawa GSJS sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan bawa GSJS sampai ke bangsa-bangsa. Dalam kehilangan. GSJS menemukan breakthrough. Dalam kehilangan Saul menemukan breakthrough. Yuk angkat tangan. Maukah saudara dan saya belajar untuk berbesar hati malam hari ini? Anda sedang belum menemukan keledai? Anda sedang mengalami perlakuan seperti ayah Saul? Mari yang berani angkat tangan dan berkata begini. Tuhan, aku tidak suka ini. Tapi aku mau nurut. Ya Tuhan. Aku tidak suka ini. Tapi aku mau ikhlas untuk menjalani. I don't understand, Lord. Ini yang selalu saya katakan masa COVID. I don't understand, but I trust you. Aku tidak mengerti Tuhan, tapi aku percaya kepadamu. Aku tidak mengerti kenapa keledai tidak ketemu. Aku sudah lelah fisikku. Tapi aku percaya, aku tahu Tuhan menyiapkan sesuatu yang baik bagiku. Amin. Biar tangan-tangan yang terbuka diberi kekuatan untuk berbesar hati malam ini. Untuk berbesar hati malam ini. Dan belajar berkata, I don't understand, but I trust you, Lord. Mari sama-sama katakan, I don't understand, but I trust you. Aku tidak mengerti Tuhan, tapi aku percaya padamu. Bahwa aku akan sampai kepada pengurapan raja. Aku akan sampai kepada breakthrough. Aku akan melihat Kanaan. Aku akan melihat pintu terbuka di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Biar pujian ini jadi iman kita. Engkau yang membelah laut ya Tuhan. Haleluya. Yang membelah laut, yang terjungkal pada, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang berjanji. Bersama-sama lagi bersaudara, yang buka jalan bagiku.